Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitria Apriani dengan NPM 213110117. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan atau pembuatan company profile pada Microsoft Project. Yang pertama, di sini kita pertama-tama harus menentukan tanggal start terlebih dahulu untuk melakukan pembuatan company profile. Kita klik project information. Di sini kita harus menentukan start date-nya. Ini tanggal 9 bulan 10 tahun 2023. Lalu untuk menentukan change work time ini digunakan untuk menentukan hari kerja atau libur, seperti ada tanggal merah atau hari libur lainnya. Oke, di sini yang pertama ada proyek pembuatan company profile. Di sini membutuhkan 25 hari untuk melakukan pembuatan itu. Ini yang pertama ada fase perencanaan. Di dalam fase perencanaan ini terdapat mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek. Nah, ini dibutuhkan waktu 1 hari. Lalu selanjutnya ada menetapkan anggaran proyek. Ini juga dibutuhkan 1 hari. Lalu ada menentukan tim proyek seperti web developer, desainer, penulis konten, dan lainnya. Selanjutnya juga ada mengumpulkan informasi dan materi terkait perusahaan, seperti pembuatan logo, teks, gambar, dan lain-lain. Ada menetapkan tanggal waktu proyek. Nah, ini juga dibutuhkan waktu 1 hari. Lalu yang kedua itu ada fase desain. Fase desain ini membutuhkan durasi selama 3 hari pekerjaan. Di sini ada yang pertama membuat wireframe atau sketsa awal situs. Nah, ini selanjutnya ada menentukan tata letak dan struktur halaman. Yang kedua ada pemilihan warna, font, dan gaya desain. Lalu ada juga mendesain logo atau memperbarui logo jika diperlukan. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Yang ketiga ada fase pengembang. Di dalam fase pengembangan ini membutuhkan waktu 3 hari. Lalu di dalamnya terdapat instalasi WordPress dan konfigurasi awal. Lalu ada juga pemilihan dan instalasi tema WordPress yang sesuai. Lalu selanjutnya ada pembuatan halaman dan menu utama. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Selanjutnya ada integrasi plugin yang dibutuhkan, misalnya plugin SEO atau plugin keamanan. Nah, lalu yang nomor 4 ada fase konten. Dalam fase konten ini membutuhkan waktu 5 hari. Nah, yang pertama itu ada menulis konten halaman utama dan halaman internet. Ini membutuhkan waktu 2 hari. Lalu selanjutnya ada pengumpulan dan penyuntingan gambar atau video yang akan digunakan. Ini membutuhkan waktu 3 hari. Lalu ada juga mengunggah dan menyunting konten dalam WordPress. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Selanjutnya ada fase nomor 5 ada fase pengujian. Nah, yang pertama ini memastikan semua halaman dan tautan berfungsi dengan baik. Yang kedua, memeriksa kinerja situs web seperti kecepatan, responsif, fleksibilitas perangkat. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Lalu, memastikan keamanan situs web dan melindungi dari ancaman keamanan.
Dan yang selanjutnya nomor 6 ini ada fase pelatihan. Di dalam fase pelatihan ini terdapat melatih tim internal untuk mengelola dan memperbarui konten situs. Lalu ada juga menyediakan panduan penggunaan dasar WordPress. Ini membutuhkan waktu 3 hari. Lalu ada juga fase nomor 7 ada fase peluncuran. Ini membutuhkan waktu 2 hari. Di dalam fase peluncuran ini dapat mengamankan hosting dan domain, membutuhkan waktu 1 hari. Memindahkan situs web dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi. Lalu ada memverifikasi kembali fungsi situs web. Lalu mengumumkan peluncuran kepada audiens target. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Nomor 8 terdapat fase pemeliharaan. Dan fase pemeliharaan ini terdapat menerapkan pembaruan WordPress, tema, dan plugin secara berkala. Ini membutuhkan waktu 2 hari. Lalu ada memantau kinerja situs web dan menganalisis statistik lalu lintas. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Lalu ada merespon masukan atau permintaan perubahan dari tim internal atau pengguna. Nomor 9 ada fase evaluasi. Nah, di dalam fase evaluasi ini ada menilai kesuksesan proyek berdasarkan tujuan awal. Nah, ini membutuhkan waktu 1 hari. Lalu memeriksa apakah situs web memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Selanjutnya, melakukan analisis risiko dan perbaikan jika diperlukan. Lalu yang terakhir, kalian menerima umpan dari tim internal dan pengguna eksternal. Ini membutuhkan waktu 1 hari. Lalu selanjutnya kita akan menentukan resource sheet-nya di sini. Di sini ada pimpinan proyek yang pertama. Lalu tipenya work dan biayanya 200.000 per hari. Yang kedua ada web developer. Tipenya work. Terus biayanya 150 per hari. Yang ketiga ada desainer. Tipenya work dan di sini kan biaya 125.000 per hari. Ada penulis konten. Ini tipenya work juga, lalu biayanya 100.000 per hari. Lalu yang terakhir ada tester. Tipenya work dan ini membutuhkan biaya 175 per hari. Lalu setelah kita menentukan resource-nya, kita akan menentukan resource-nya, mengisi resource-nya. Yang pertama di sini mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan, membutuhkan pimpinan proyek. Menetapkan anggaran proyek juga membutuhkan pimpinan proyek. Menentukan tim proyek juga membutuhkan pimpinan proyek di sini. Lalu ada mengumpulkan informasi dan materi terkait perusahaan seperti pembuatan logo itu membutuhkan web developer dan desainer. Lalu di sini juga ada seperti memastikan semua halaman dan tautan berfungsi dengan baik. Ini resource name-nya web developer dan tester. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penginstalan WordPress pada Infinity Free dan pembuatan company profile. Kita search Infinity Free, lalu kita klik yang pertama, kita pilih yang pertama.
kita bisa pilih register jika belum mendaftar. Saya pilih login. Saya pilih yang terakhir yang tidak. Kita klik kontrol panel. Kita tunggu sebentar. Lalu jika sudah muncul ini, kita scroll ke bawah. Kita pilih Softaculous API Installer. Lalu kita pilih install WordPress. Scroll. Ini contoh yang saya buat yang namanya Lula Shop. Kita ganti namanya. Admin username dengan admin, dan passwordnya kita ganti juga. Lalu jika sudah, scroll ke bawah, kita install, klik install. Setelah ini kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini. Masuk. Contoh punya saya yang sudah jadi. Lalu kita pilih appearance, kita klik tema, tunggu. Kita pilih tema, kita bisa pilih add new. Di sini kita bisa searching. Saya menggunakan tema Maclist. Kita pilih customize. Nah, di sini ada menunya seperti header top bar. Nah, di sini kita bisa mengganti warna sesuai dengan kemauan kita. Lalu header option, di sini kita bisa mengganti fotonya sesuai dengan kebutuhan toko. Kita pilih choose image. Lalu setelah itu, ini juga kita bisa mengganti warnanya. Kita scroll ke bawah, di sini juga ada typography color option. Nah, di sini ini warna-warna yang bisa kita ganti ya, sesuai dengan selera kita. Terus ada post option juga. Lalu ada footer option. Ini ada foto-foto yang bisa kita ganti sesuai dengan company profile kita. Jika sudah, bisa kita klik publish. Nah, di sini ada menu home, produk, dan lengkap. Nah, jika ingin membuat menu seperti ini, kita bisa klik page, pilih. Nah, di sini seperti ini ada home, produk, tentang kami. Kita klik produk, contohnya ini bisa kita contohnya seperti kita. Lalu kita klik update. Kita kembali, kita lihat. Kita klik arrange, customize. Nah,
Kita tunggu. Nah, kita klik menunya produk. Kita scroll ke bawah. Nah, ini muncul. Jadi juga ada menu home. Lalu kita scroll. Nah, ini ada penjelasannya juga yang sudah saya jelaskan sedikit. Ada tentang kami juga. Ini contohnya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.